Jika kita ingin meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan, maka ada 4C yang diperhatikan oleh lembaga keuangan tersebut, di mana C yang pertama adalah C yang terpenting. Jika C yang pertama lulus, maka C berikutnya lah baru yang dilihat atau diukur. 4C tersebut kita balik urutannya dari yang terakhir lebih dulu. Bagaimana? C keempat adalah kolateral atau jaminan, misalnya aset base, atau kita memiliki jaminan properti yang nilainya bagus, lokasi strategis. Maka C keempat ini akan menjadi sangat memudahkan para lender atau funder atau investor. C ketiga adalah company-nya, perusahaan yang dimiliki atau dikelola kita, dilihat pembukuannya, dilihat prestasinya, diaudit dan di-appraise. Semakin lama usia perusahaan, semakin bagus profitabilitasnya dan naik stabil, manajemennya solid, maka kepercayaan pasti didapat oleh investor atau funder. C kedua adalah kapasitas dan kapabilitas dari kita, yaitu kemampuan Anda secara pribadi, dari interview, dari diskusi, dari komunikasi, dan prestasi-prestasi Anda. Ini diukur oleh para investor, dicatat dengan baik dan diteliti oleh funder. Karena itu, funder yang kaliber besar selalu mengajak Anda dinner, ngobrol panjang, non-formal untuk building debt secara tidak langsung. Disinilah dia mereview Anda, bagaimana Anda menghandle situasi, dan isi diskusi dialog selama di meja makan, selama di kursi santai, menjadi analisa dalam diri para funder dan investor tadi. Lalu, C pertama ini adalah yang terpenting adalah C karakter. Perilaku, attitude, sikap, integritas Anda. Ini semuanya adalah karakter Anda. Attitude tadi dibentuk dari integritas Anda. Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat Anda. Kalau orang yang tidak punya integritas, yang melakukan hal yang tidak benar ketika tidak ada yang melihat. Bahkan kalau perlindungan kuat atau kekuasaannya terlalu kuat melindungi dia, melakukan hal yang tidak benar ketika orang melihat berani juga dilakukan karena tidak ada yang bisa melawan atau mengingatkan. Kekuasaan kalau sudah absolut ya begitu, mengingatkan yang benar jadi salah, tapi semua ada masanya. Suatu hari cepat atau lambat, orang-orang yang tidak punya integritas itu juga jadi tua, jadi tidak berkuasa lagi. Suatu hari mereka sakit-sakitan juga, suatu hari mereka tidak menghasilkan manisnya lagi atas kekuasaan dan tidak menghasilkan cuan lagi, ditinggal mereka itu. Suatu hari keadilan datang, bisa di hari tidak berkuasa pengadilan dunia mengadili dengan penyakit, dengan sidang-sidang kasus masa lalu ketika masih menjabat, dan banyak pengadilan dunia bisa terjadi, dan pastinya tidak bisa lari Anda dengan pengadilan hari akhir. Kalau seperti pada saat mereka berkuasa, mereka sepertinya tidak percaya Tuhan, yang bisa kita lihat dari perilakunya, bukan dari perkataannya. Untuk itu, sudah untuk kesekian ratus kalinya kita mengingatkan, pilih pejabat yang berintegritas. Untuk mendapatkan yang berintegritas di mata publik, bagaimana dalam 4 tahun ke depan ini kita negara melakukan reshuffle menteri dengan serius. Pak Jokowi sebagai penentu akhir, kita berikan pilihan. Kita buat sebuah program yang namanya Jokowi Got Talent for Minister. Acara resmi pencari bakat untuk jabatan menteri. Mereka boleh pilih kementerian mana aja yang mereka incar dan berikan paparan. Seperti dalam acara pencari bakat. Namun sekarang sang pemilik bakat melakukan presentasi melalui video atau YouTube channel. Semua nanti ditayangkan di YouTube channel Jokowi Got Talent, yang mana masyarakat akan memberikan komentar, memberikan rating terhadap individu tersebut. Top 3 Pak Jokowi panggil secara pribadi untuk melihat dengan rinci C pertama tadi, yaitu karakter dan kapabilitas mereka. Di sini rakyat akan senang karena ikut menjadi wasit dan hakim garis para calon pejabat tadi. Kalau integritas sang calon jelek, maka terlihat dari respon, komen, dan rating dari para netizen yang komen atas presentasi mereka. Lalu kita buat satu channel YouTube lagi, yaitu Jokowi Got Talent for Entrepreneur, di mana kita akan mencari pengusaha handal di setiap daerah untuk menjadi Jokowi Boys yang akan menerima standby loan. Ini pasti seru. Ribuan orang akan memberikan proposal dan jutaan rakyat akan menilai. Banyak pelajaran yang didapat dari presentasi mereka, dari paparan bisnis mereka, dari visi misi mereka. Dan di sisi Pak Presiden dan tim tinggal menyeleksi penentu akhir. Segerakan ya Pak, jangan sampai dibuat oleh negara lain atau dibuat oleh kita-kita yang bukan siapa-siapa ini. Kan gak enak bos.